Waktu berganti, tahun berganti, jatah hidup bertambah, usia bertambah, jatah hidup pun berkurang. Maka dari itu, Bu, yang dimuliakan oleh Allah, sudah selayaknya kita bersyukur atas nikmat itu. Karena kita tidak tahu kapan nikmat itu diambil kembali oleh Allah. Saat ini kita masih bisa bernapas, kapan nikmat napas itu akan dihentikan oleh Allah. Saat ini kita bisa melihat, menikmati kehidupan dunia, kita tidak tahu kapan nikmat itu akan dicabut oleh Allah. Ya. Maka dari itu sudah selayaknya kita selaku orang yang beriman, pertama bersyukur atas nikmat. Selawat dan salam kita dirikan kepada Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, ibu-ibu semua udah bisa konsentrasi ke depan. Saya merasakan ada yang tidak konsentrasi. Jasadnya di berhadapan tapi pikirannya berada di luar hadapan. Ustadznya di depan mau menyampaikan sesuatu, ada yang penting diambil, yang baik diambil, tapi ternyata saya melihat masih ada yang tidak berada menyatu ruh dengan jasad. Maka dari itu saya berharap tidak lama-lama, sebentar saja. Saya cuma mau bahas firman Allah surah ke-59 ayat ke-18. Itu ayat sesuai dengan momentum kita saat ini, karena memang bagi orang beriman tidak dilewatkan satupun momentum kecuali untuk muhasabah. Karena bagi orang yang beriman selalu mengingat dia akan kematian. Karena bagi orang yang beriman sadar betul kalau dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia hanyalah tempat di mana kita meninggal. Kalau hari ini kita berada di atas tanah, tapi ada masa nanti kita berada di dalam tanah. Maka jangan sia-siakan waktu kesempatan yang ada untuk senantiasa mengevaluasi diri. Dari evaluasi diri tersebut kita akan terdorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Makanya di surah ke-59 ayat ke-18, itu surah Al-Hasyr, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi ayat ini Allah memanggil mereka yang beriman, hanya mereka yang beriman. Kenapa yang beriman dipanggil? Hanya yang beriman yang yakin. Kalau orangnya tak beriman tak bakalan yakin. Meyakini siapa? Meyakini Allah, Rasul, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Misalkan yakin akan alam kubur. Bagi orang yang tak beriman itu tak yakin azab kubur itu ada. Maka dipanggil mereka yang beriman. Kalau mereka tak beriman, maka tidak yakin kalau hari kiamat itu akan dia alami. Padahal bagi hari kiamat itu pasti dan pasti akan kita jumpai. Apalagi yang paling terdekat itu adalah kematian. Kematian itu pasti dan pasti akan kita alami. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ke-7 ayat ke-34, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tiap umat manusia, ummatin ajal, akan didatangi ajal. Fa idza jaa, jika
maka jika ajaluhum, ajal itu menghampiri mereka, umat manusia itu la yastakhiruna sa'ah, tak bisa dia percepat sesaat pun, wala yastaqdimun, tak bisa ditunda walau sesaat. Kalau waktunya belum tiba, itu tak bisa dipercepat. Minum racun pun tak bakalan mati. Cuma jangan coba-coba mau minum racun, takutnya mati. Ajalnya tiba, mati dia. Tapi kalau waktunya belum tiba, banyak orang yang minum racun selamat. Itu karena apa? Karena ajalnya belum datang. Tapi kalau waktunya sudah datang, itu tak bisa ditunda. Waktu sudah datang, tak bisa ditunda. Kenapa? Karena itu qada dari Allah. Andaikan jam 17.30 hari Senin ini, tanggal 5 bulan 1 2022, ada di antara kita ajalnya yang tiba, maka itu tak bisa ditunda. Tak bisa ditunda. Maka dari itu harus kita persiapkan bekal untuk hidup setelah kematian. Maka dari itu disinilah pentingnya kita selalu ingat yang namanya kematian. Kata ulama, sehari semalam itu tidak boleh kurang 34 kali. Minimal 5 kali ketika kita mau sholat. Itu harus ingat mati. Kalau kita sering ingat kematian, itu semakin bagus. Kenapa? Semakin ingat kita akan kematian, maka semakin menahan diri kita, membentengi diri kita dari maksiat. Nah, maka dari situ Allah memanggil orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Selanjutnya apa kata Allah? Ittaqullah. Orang beriman itu disuruh bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi. Mengerjakan semua yang diperintahkan, meninggalkan semua yang dilarang. Nah, itulah takwa. Nah, selanjutnya orang bertakwa ini disuruh untuk wal tanzur nafsun, dan hendaklah setiap diri nafsun memperhatikan ma qaddamat li ghadin, apa saja yang dia perbuat hari ini untuk nasibnya besok, kehidupan esok. Semua yang kita lakukan hari ini itu harus kita renung-renungkan agar nasib kita besok setelah dunia ini posisinya di mana. Nasib kita nanti setelah dunia dapat selamat atau malah dapat siksaan. Kita bahagia, sukses atau gagal. Itu ditentukan hidup kita hari ini. Itu makanya Allah suruh dan perintahkan kepada kita, pikirkanlah nasibmu besok. Besok itu maknanya hidup setelah dunia. Makanya ada pertanyaan yang menohok kepada kita masing-masing. Andaikan kita ditanya, siapa di antara kita yang siap mati hari ini? Siapa yang berani jawab? Ibu di depan yang baca sholawat, ada yang siap mati hari ini? Belum. Ada yang lain? Kalau ada yang siap, kita berdoakan, Allahumma fir laha. Allah dan hanya siap. Yang kedua, kenapa kita masih berat menjawab siap tidak siap? Dua kemungkinannya. Pertama karena dosa, yang kedua karena hutang. Orang berat jawab mati itu, Bu, siap tidak siap mati itu pertama karena dosanya, yang kedua karena hutangnya. Ibu-ibu masuk kategori yang mana? Yang A atau yang B?
Ini mohon maaf Pak, bapak-bapaknya tidak ditanya, karena bapak-bapak spesial hari ini. Masuk kategori yang mana? Yang A, yang B? Karena dosa, karena hutang. Karena dosa itu jelas, subud dunia wa karahiyatul maut. Kalau kita cinta dunia maka kita takut mati. Karena hutang, kenapa? Karena pengennya mati itu bebas hutang. Ingat ibu-ibu yang berbahagia, jangankan orang seperti kita yang mati syahid di medan perang sekalipun, kalau matinya punya hutang, yughfaru lisyahid kullu dzambin illa dain, akan diampuni dosa setiap yang mati syahid, semua dosanya, kullu dzambin. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi katakan orang yang mati syahid itu tanpa hisab masuk surga, tanpa ditanya, tanpa ditimbang dosa pahalanya. Kalau dia ikhlas karena Allah, memperjuangkan agama Allah, mati dia syahid, namanya syahid memperjuangkan agama Allah, itu yughfaru lisyahid, dosanya semua diampuni, dia tanpa hisab masuk ke dalam surga. Kecuali kata Nabi, illa dain, yang mati syahid itu punya hutang. Makanya orang yang mati bawa hutang, apa kata Nabi SAW? Siapa saja yang mati semasih membawa hutang, qudiya min hasanatihi, nanti di hari kiamat akan ditebus dengan amal solehnya, ditebus dengan pahalanya. Itu kalau matinya bawa hutang. Itu makanya tradisi kita, kalau ada orang meninggal, keluarga pasti mengumumkan itu hutang yang tidak diketahui. Kalau ada orang tua kami punya hutang, kami keluarga siap untuk dijumpai dan akan menyelesaikan hutangnya. Itu sebelum jenazah diantarkan ke kuburan, pasti diumumkan begitu kan? Untuk apa? Jaminan agar orang yang meninggal ini tidak bawa hutang. Karena bawa hutang besok ditebus dengan pahala. Makanya kalau ditanya, ada banyak orang yang tidak siap menjawab. Kalau ditanya tentang mati, siapa di antara kita yang siap mati hari ini? Tidak ada yang berani jawab. Sayup-sayup terdengar. Kenapa? Dua kemungkinan tadi. Ini bisa kita introspeksi, Bu. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kita introspeksi diri kita, posisi kita di mana. Kalau hari ini kita takut akan mati, itu karena dosa kita atau karena hutang kita? Ya, karena dosa atau karena hutang? Cuma ada pula, Bu, ditanya. Kemarin saya baru pulang, tadi malam jam 3 subuh baru pulang dari Kubu Rokan Hilir. Itu tadi habis zuhur ngisi di taklim RW di Kartama sampai asar. Saya sama pertanyaannya dengan ibu-ibu karena momentum awal tahun. Siapa di antara ibu-ibu yang siap mati hari ini? Tak ada yang jawab. Cuma saya balik tanya lagi. Ayo, siapa di antara ibu? Saya mau nak tahu. Ada yang jawab semangat. Siap Ustaz. Betul, ada ibu-ibu yang jawab semangat. Ternyata kalau saya tanya kenapa ibu semangat kali jawab tadi? Cepat Ustaz, lunas hutang. Nama hutang kredit saya itu Ustaz, nama saya. Kalau saya mati hutangnya diputihkan. Ibu-ibu yang berbahagia, hutang itu tidak diputihkan, dibayar oleh asuransi. Kalau diputihkan aman, ini bukan diputihkan. Duit asuransi, klaimnya menebus hutang. Nah, ini ada bahasan khususnya. Lunaskah hutang dengan duit asuransi? Tergantung hukum asuransi yang kita pahami. Ulama ikhtilaf. Ada mengatakan haram, ada mengatakan boleh, ada mengatakan di antara keduanya.
Kalau berpendapatnya haram, pendapat yang kita pakai asuransi itu hukumnya haram, maka duit klaim asuransi menebus hutang, hutang dibayar tapi hutang tak lunas. Maka jangan semangat, nggak apa-apa mati, nanti hutang saya diputihkan. Tidak diputihkan, dibayar dengan asuransi. Cuma persoalannya, benarkah hutangnya lunas? Kalau ibu berpendapat hukum asuransi itu haram, maka duit dari klaim asuransi membayar hutang-hutangnya tidak lunas. Ini yang sebab susahnya. Ahli waris yang ditinggalkan mau melunasi, di kantor tempat kita berhutang sudah menganggap lunas karena sudah dibayar asuransi, tapi hukum mengatakan belum lunas. Makanya ini ngeri. Jangan mau bunuh diri, Bu. Ya, kalau kita bunuh diri mati, hutang itu belum lunas. Inilah makanya ada orang takut, khawatir ketika ditanya tentang mati, siap tak siap. Tapi Allah tidak nanya siap. Allah tidak nanya kita siap atau tidak. Banyak kasus kita jumpai, fakta kita temukan. Ada orang mati, orang meninggalkan dunia ini dalam kondisi masih sangat muda. Bahkan bayi, bahkan janin dalam rahim pun meninggal. Ya kan? Itu artinya apa? Ajalnya tiba. Tidak ditanya kita siap tidak siap. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri, bukan ditanya siap. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi mengatakan, Al-Qaisu man dana nafsahu wa amila ba'dal maut. Al-Qaisu, orang yang cerdas itu adalah ternyata bukan orang yang pandai menghitung soal, menjawab soal matematika yang rumit. Orang yang cerdas dalam pandangan Nabi, mandana nafsahu, orang yang memikirkan dirinya, wa amila, dan beramal ba'dal maut, untuk hidup setelah mati. Khawatir dia nasibnya di mana? Kalau aku mati hari ini, posisiku di mana? Kalau aku mati hari ini, ditempatkan oleh Allah di surga nanti atau di neraka, itu ditentukan oleh kita saat ini, Bu. Kita nanti masuk ke surga atau ke neraka, itu ditentukan oleh masa hidup kita ketika di dunia. Berapa lama kita hidup di dunia, itulah waktu yang menjadi penentu nasib kita besok setelah dunia. Surga neraka itu ditentukan saat ini. Dalam artian amal soleh kita waktu di dunia. Berapa tahun kita di dunia? Berapa tahun? Wallahu alam bisawab. Tapi umat Nabi SAW ini umurnya singkat, paling singkat. Kalau dalam hadis itu digambarkan 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, 60 sampai 70. Wa aqallahum ba'da dzalik, sedikit sekali dari mereka yang hidup lebih 60 sampai 70. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, a'zarullahu bi imri'in, Allah memberikan uzur, rukhsah, keringanan, hatta yablugha sittina sanah, sampai seseorang itu umurnya 60 tahun. Artinya apa? Dari dua hadis ini para ulama mengatakan umurnya umat Nabi Muhammad itu 60 tahun. Kalau ada yang lebih dari 60 itu bonus, tak banyak, sedikit. Maka kalau umurnya 59 tahun 11 bulan, sebulan lagi, lama-lama makan. Ya, 60. Tapi kita tidak tahu kita ini berapa tahun. Wallahu alam bisawab. Tapi 60 ini penentu.
yang akan kita pertaruhkan menentukan nasib kita setelah dunia, di mana posisi. Cuma kalau kita mau jujur lagi, Bu, 60 ini semuanya kah? Tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Dari 60 ini kita nanti dipotong lagi masa prabalik. Kata Nabi, rufi'al qalam an talas, pena itu diangkat 3 hal. Anis sabi hatta yablughu, anak-anak hingga balik. Nah, kayak anak-anak nih lari-lari, enggak berdosa. Ama-ama jangan lari. Apalagi apa-apa. Kenapa anak-anak ini tak berdosa? Enggak dicatat dosa kalau bersalah, enggak dicatat pahala kalau buat kebaikan. Makanya Nabi menyikapi anak-anak itu dengan penuh kasih sayang. Kenapa? Menyikapi orang yang tak berdosa. Makanya kalau ada orang tak cinta kepada anak-anak, itu pertanda buruk pada dirinya. Ya. Makanya Nabi melarang sama anak-anak bersikap kasar. Kenapa? Orang yang tak berdosa. Anis sabi hatta yablughu. Kapan baru dicatat dosanya anak-anak? Kalau dia sudah balik. Berapa usia orang balik? Berapa tahun? Para ulama mengatakan 15 tahun. Seseorang dianggap balik usia 15 tahun. Kalau tadi umur kita 60 tahun tutup usia, itu dikorting, dipotong 15 tahun. Tinggal berapa tahun? 45. Betul kan? 45. Tidak semua dari 60. Kurangi 15, tinggal 45 tahun. Apakah 45 ini penentu nanti kita? Ini kalau kita mau menghisap, Bu. Andaikan kita mati hari ini, posisi kita di mana? Kita renungkan aja. Pertama dari 60, andaikan kita meninggal usia 60, maka 60 kurang 15, waktu kita prabalik. Setelah itu apa kata Nabi? Anin naimi hatta yastaiqidho. Orang tidur hingga bangun. Maka kalau mau ngutang pas tidur, tak berdosa. Kalau mau marah-marah pas tidur, tak dosa, Bu. Kenapa? Pena itu diangkat. Mana pena diangkat itu apa? Tidak dicatat dosa pahala. Siapa diantaranya? Anin naimi hatta yastaiqidho. Orang tidur hingga bangun. Berapa lama kita tidur? Cari semalam. Berapa jam? 8 jam? Ya. Kalau rata-rata kita tidur 8 jam, 8 jam itu sepertiga dari 24. Ya kan? Maka 45 waktu yang tadi setelah dikurang masa prabalik, kurangi nanti sepertiga dari 45. Berapa tinggal? 45 itu berapa? Sepertiganya? 15. 45 kurang 15 tinggal berapa? 30. Ini Ustaz kok belajar matematika, ini ngajak ngitung, ngajak menghisap. Kalau kita mati hari ini, umur kita yang 60, itu posisi kita di mana? Makanya muhasabah diri itu mendorong kita untuk taat. Saya cuma pakai teorinya Nabi 60 tahun. Kurang masa prabalik 15, tinggal 45. Kurang waktu tidur sepertiga, maka tinggal 30. Salatnya kita berapa? Coba kita hitung. Kita berapa menit salat? Hah? 10 menit? Ideal itu. 5 menit? Hampir ideal. Ada yang JNE, paket JNE 2,5 menit. 2 menit tuntas. Ayat pertama surah Al-Kautsar, ayat kedua surah Al-Ikhlas. Kadang-kadang supaya singkat, ayat kedua tak pakai ayat lagi. Al-Fatihah, ruku.
Kalau sempat ibu sholat 10 menit atau 5 menit, kita coba hitung 10 menit. 10 menit 5 waktu kita sholat bu, sehari semalam. 50 menit. Ibu kalikan nanti 50, tak percaya cari aja, kali aja di rumah. Nanti kita hisap diri kita. Aku sholat sekali sholat berapa menit? Kalau andaikan 10 menit, 5 waktu itu 50, kurang 1 jam. Ibu kalikan nanti kali 30, ketemu waktu sebulan. Kali 12, ketemu waktu setahun. Kali 30, ketemu waktu sholat selama 30 tahun. Lantas berapa tahun Mbak Bu kita sholat? Hasil dari perkalian 30, 12, 30 itu dibagi nanti 60. 60 itu apa? 60 menit, 1 jam 60 menit. Dibagi 24. 24 itu apa? Sehari semalam 24 jam. Dibagi 365 hari. 1 tahun itu 365 hari. Maka kalau 10 menit kita sholat, itu ketemu hasil akhirnya 1,02. Artinya apa? Dalam waktu 30 tahun di luar tidur sama prabalik, 30 tahun waktu di luar itu, kita cuma sumbangkan waktu sholat setahun. 29 tahun kemana? Itu belum kita kaji sholat 10 menit. 10 menit sholat itu khusyuknya berapa lama? Karena sholat yang diterima cuma khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang-orang beriman itu kenapa? Karena orang-orang beriman itu bila mana dia mendirikan sholat dalam keadaan khusyuk. Para ulama mengatakan sholat yang diterima itu adalah sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itu sholat seperti apa? Sholat yang didirikan dalam keadaan tenang, konsentrasinya penuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang khusyuk bukan peka, bukan tak mendengar. Dia sholat, anak-anak lari belakang. Habis sholat ditanya, kau dengar anak-anak ribut tadi? Enggak. Telinga kau sehat? Enggak sehat, wajar. Tapi kalau ada orang bilang dia khusyuk karena tak mendengar, oh keributan, itu bukan khusyuk, tuli. Orang khusyuk itu bukan tak dengar, cuma apa yang dia dengar itu tidak mempengaruhi konsentrasi penuhnya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu khusyuk. Salat diterima khusyuk. Coba gimana dengan kita? Allah, itu khusyuk. Bar akbar. Asal dah bar pula khusyuknya. Berapa menit khusyuknya? Ini jadi renungan Bu. Jadi renungan bagi kita untuk nasib kita besok, nasib setelah dunia. Ini perlu kita renungkan. Itu baru satu perintah. Bagaimana dengan larangan? Jujur kita katakan hari ini kita ini penuh dengan kondisi hidup di lingkungan dengan kemaksiatan. Percaya atau tidak? Sengaja atau tidak kita terpaksa dan dipaksa melakukan maksiat. Iya. Apa yang banyak maksiatnya? Dari sekian banyak maksiat yang ada, yang paling banyak kita jumpai hari ini yang membuat kita tergoda dan menjadi fitnah akhir zaman, itu adalah fitnah terkait dengan maksiat tentang harta. Harta ini yang banyak buat kita maksiat. Cobalah jujur kita katakan. Kita nengok orang punya mobil, kita tidak tahan, pengen punya mobil. Pengen itu tidak salah. Punya mobil pun tak dilarang. Tapi ingat, mobil harus dimiliki, dipunyai dengan cara yang benar. Itu yang penting. Punya rumah juga tak masalah. Saya mau cerita sama ibu. Sejak saya nikah sampai hari ini baru punya rumah di belakang. Padahal saya dosen di WIR Bu.
Saya punya rumah di belakang tahap 2 nih, paling ujung, paling terakhir, rumah paling terakhir. Padahal bisa dengan DP punya rumah. Mohon maaf. Cuma apa? Khawatir kalau ku mati ku bawa dosa nih. Aku khawatir umurku tidak panjang. Aku khawatir kalau ku mati dosa ini ku bawa ke alam kubur. Apalagi hari ini, mohon maaf betul, bukan maksud menyinggung ibu bapak sekalian, tapi ini mengetengahkan, memaparkan kepada kita semua sebagai renungan untuk kita, sehingga kita bisa bersama-sama meninggalkan maksiat. Ngutang itu salah satu pintu melakukan riba. Hari ini coba jujur, ada nak hutang tak berbunga? Tidak ada. Ya, bunga itu cuma 2 yang boleh, Bu. Bagi bapak-bapak di kiri saya, termasuk untuk saya, itu bunga desa. Bagi ibu-ibu, bunga di taman. Lain dari 2 ini bunga itu tak boleh. Bunga kredit, bunga leasing, bunga KPR, bunga apa lagi? Bunga yang lain-lain, termasuk bunga di arisan. Arisan itu ada bunga, Bu. Tak tahu Ibu? Kok ada bunga, Ustaz? Tanpa Ibu sadari di arisan itu ada bunga. Di mana bunganya? Ibu nih nomor 1 tukang pegang buku. Main ada 30 orang. 1, 2, 3, 4 sampai 30. Goncang nomor, ada pemegang arisan. Betul Ibu nih pemegangnya. Kok langsung tahu? Ini contoh aja, Bu. Kalau Ibu tidak hati-hati di arisan itu ada bunga, maka bunga itu harus Ibu buang. Kalau Ibu tetap mau arisannya. Arisan itu boleh, bunganya yang tak boleh. Di mana arisannya? Bunga di arisan itu. Duit bukunya. Maka kalau mau main arisan, main aja. Tapi tak pakai duit buku. Paling senang ibu-ibu yang lain. Paling tak senang yang megang buku. Apa untung aku lagi, Ustaz? Di sini. Orang kalau akad arisan itu akadnya hutang piutang. Akad hutang piutang dalam bahasan fikihnya itu jenis akad yang tujuannya tabarruk atau ta'awun. Tabarruk ta'awun itu tujuannya murni menolong. Maka dalam akad yang tujuan tabarruk, ini mohon maaf dengarkan, Bu. Jangan ada yang online. Hentikan live-nya dulu. Dalam akad tabarruk, tujuan menolong itu tidak boleh ada cerita profit. Karena tujuan akad itu ada semata-mata menolong. Apa contohnya? Akad hutang, akad pinjam-meminjam, akad gadai dan lain-lain. Itu akad tujuannya menolong. Tak boleh ada tambahan. Kenapa? Tujuan akad itu ada untuk menolong. Kalau ada tambahan, maka tambahan itu disebut riba. Kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Setiap qard jarra manfa'ah yang mendatangkan manfaat fahuwa riba, maka dia disebut riba. Paham tuh? Beda jenis akad yang tujuan kedua, akad bisnis, namanya akad tijari. Kalau akad tijari ini mesti untung. Apa contohnya? Jual beli. Maka jangan percaya kalau ada penjual, awak balik modal, barang bagus, balik modal, awak sama awak lakan lantaran kanal aja kayaknya, awak balik modal aja lah. Itu ada kemungkinan besar penduto. Kenapa? Orang jualan mesti untung. Islam membolehkan dalam jual beli boleh untung. Apalagi akad ijarah, upah mengupah.
Ibu punya usaha, ngajak orang bekerja. Ketika ada orang melamar kerja, diinterview, ditanya, kamu mau gajinya berapa? Oleh yang bekerja nanya, berapa gaji saya Bu kalau kerja di sini? Kalau orang kita jadi masalah, kau belum kerja udah nanya gaji. Padahal akad ijaroh itu akad yang boleh kita cerita untung. Jangan orang diajak bekerja sebelum 3 hal disepakati. Satu di antara 3 ini berapa gajinya. Maka dalam akad ini boleh kita cerita untung. Akad kerjasama boleh cerita untung. Tapi kalau akad hutang tak boleh cerita untung dan tak boleh ada keuntungan. Nah, kembali ke arisan. Arisan tadi akadnya hutang. Di mana hutangnya? Saya tidak contohkan yang lain. Saya lah tukang pegang buku. Anggotanya ibu-ibu ini ada 30 orang. Main 100.000 per orang. Tiap bulan sekali atau seminggu sekali. 300 kali 100. 30 kali 100. Berapa terima? 3 juta. Saya nomor 1. Saya dapatlah duit 2.900.000. Kayak gitu kan. Nah, dari mana 2.900.000? Dari mak-mak ini saya ngutang. Sampai yang nomor 30. Goncang nomor. Keluar ibu ini nomor 2. Dapat ibu ini 3 juta. Kenapa 3 juta? Kalau bayar. Kalau ibu ini tak bayar, berapa dapat? 2.900.000 kan? 2.900.000 dari mana? 100.000 menagih piutang dari nomor 1, 2.800.000 berhutang dari 28. Nomor 30 orangnya menagih piutang dari 29 orang. Kalau dia bayar dapat 3 juta, kalau tak bayar 2.900.000. Sudah? Jadi apa fakta dari akad arisan? Julu-julu. Akad hutang piutang. Makanya nomor 2 keluar, nomor 3, 4, 5 sampai 30 tak boleh ngasih saya sebagai pemegang buku. Tak boleh pula saya minta dan saya potong karena saya memegang buku arisan. Kalau itu ada, maka inilah bunga dalam arisan. Ayo. Dia kasih ikhlas, tidak usah diterima Bu. Oh capek Bu Ustaz, saya mengumpulkan, saya mengantar. Makanya disiasati. Gimana cara siasatnya? Ibu-ibu diminta mengantar ke rumah saya. Atau istri saya itu ada main pakai transfer. Kalau tak bisa ngantar, kasih nomor rekening, ditransfer. Nanti yang keluar suruh jemput ke rumah yang mengumpulkan. Kan tak keluar bensin. Kayaknya bakal berhenti nih arisan. Nah, makanya tidak boleh Bu. Kecuali kalau dia ngasih, akad utang ini boleh ngasih. Kalau mengasih itu kebiasaan. Misalkan ibu bertiga ini bertetangga sebelah rumah, saling suka bagi-bagi, masak sebelah ngasih sebelah, buat bubur sebelah kasih sebelah. Suatu hari satu di antaranya berhutang. Pas berhutang, balikkan hutang, ngasih sesuatu. Maka sesuatu itu tak riba, karena dia ngasih bukan karena hutangnya, karena kebiasaan mengasih. Tapi kalau ngasih karena hutangnya, maka yang dikasih itu disebut riba, namanya riba qad. Baik ikhlas maupun tidak. Ayo. Menyesal ngundang saya kajian hari ini. Ya, saya tidak tahu siapa yang ngundang. Oh ya. Nah, maka dari itu ini kita introspeksi. Ini baru satu contoh pintu harta yang membuat kita binasa.
Makanya Nabi mengatakan, ini terakhir Bu, setelah ini selesai. Makanya Nabi mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Tidak beranjak kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya 4 hal ini. Makanya siapkanlah 4 pertanyaan ini ketika hidup. Dengan apa? Amal soleh. Pertama apa? An umri fima afna. Umur kau habiskan untuk apa? An ilmi fima fa'ala. Ilmu kau buat apa? Wa an ma'ablah. Tubuh kau korbankan untuk apa? Wa an malihi. Tentang harta. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Harta kau dapat dari mana? Kau gunakan untuk apa? Ini 2 hal Bu ditanya. Kalau 4 nih kita siapkan, bagaimana mempersiapkannya? Memperbanyak amal soleh. Dari 4 ini yang paling membahayakan yang keempat. 2 ditanya, dari mana? Untuk apa? Maka kalau diperoleh dari bunga riba tadi, maka pasti binasa. Karena 1 dari 7 dosa besar. Ijtanibus sab'a maubiqat. Jauhi oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Apa di antaranya? Yakni pengambil atau pemberi riba, akalar riba. Maka hati-hati tentang harta. Baik, saya kira demikian. Terima kasih. Walau tak ada ujung pangkalnya, tapi intinya kita diminta untuk memuhasabah diri. Memuhasabah diri, memikirkan nasib kita untuk hidup besok. Apa yang kita muhasabahkan terkait dengan perintah Allah dan larangan Allah. Apakah perintah sudah kita tunaikan, larangan kita tinggalkan. Maka bagaimana supaya kita tahu perintah larangan itu? Disinilah perlunya ilmu kita miliki. Disinilah perlunya taklim kita buat, sehingga kita tahu mana perintah, mana larangan. Mohon maaf ibu-ibu yang berbahagia, terkadang banyak orang melakukan kesalahan bukan disebabkan karena ketidaktahuan, bukan karena kesengajaan, tapi banyak orang melakukan kesalahan karena ketidaktahuannya. Contoh seperti tadi, arisan. Dia sepakat duit buku, rela sama rela, suka sama suka, tapi itu dalam ketentuan syariat melanggar syariat. Sama kayak ibu nanti punya emas, mau ditukar tambah emas ibu dengan emas yang baru, tak banyak nambahnya, 20.000. Karena ketidaktahuan kita kasih, padahal tukar tambah itu juga masalah. Namanya riba fadl. Atau yang hari ini tren, apa yang tren sekarang? Tebus murah. Tebus murah. Ibu beli kipas angin ini harganya 500, dengan beli kipas angin 500, maka boleh beli jam dinding ini harga 200. Harga normal jam dinding 500. Cuma kenapa bisa 200? Karena membeli kipas angin ini 500. Ini namanya mu'allaq. Ini tidak boleh dalam ketentuan fikih. Apalagi yang paling demen ibu-ibu yang online, paling suka kasus COD, bayar di tempat, beli mukena bayar di tempat, beli Al-Quran bayar di tempat, COD. Padahal itu masalah. Hujan lebat, aman supaya bisa beli makanan. Perut lapar mau keluar hujan lebat, pakai aplikasi COD apa? GoFood. Padahal GoFood itu masalah. Di mana masalahnya? Bayar di tempat. Kalau ibu tak bayar di tempat, tak masalah. COD di mana masalahnya? Bayar di tempatnya. Kalau ibu transfer dulu barang datang kemudian, tak masalah. Ini perlu ilmunya. Makanya taklim seperti ini, ada muzakarah, ada kajian. Maka seringlah semangatilah diri untuk hadir ke majelis tersebut. Dengan hadirnya kita, insya Allah sedikit banyak kita tahu, sehingga kita tahu mana perintah, mana larangan. Ini menjadi amal bagi kita untuk hidup setelah mati. Saya kira demikian. Tidak usah nanya-nanya. Ya, tidak usah bertanya lagi. Kenapa? Karena kalau bertanya tidak selesai, panjang masalahnya.
Langsung doa tadi kan? Iya. Baik, mari kita berdoa kepada Allah karena mau jam 6. Ya, kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah. Amin. Kemudian Allah berikan kekuatan, dorongan, motivasi kepada kita untuk selalu dalam ketaatan. Dengan ketaatan itu insya Allah kita punya hujah bila mana kita diadili oleh Allah di mahkamahnya kelak di kehidupan yang kekal, yakni kehidupan hari akhir, yakni yaumul qiyamah. Ala kulli hazin niyat kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabas sihah wa abwabas salamah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya Allah. Pada Allah semana ampun, pada ibu bapak sekalian mohon maaf khilaf kata yang kurang berkenan di hati bapak ibu sekalian. Maka dari itu saya mohon diberikan kemaafan yang sebesar-besarnya pada Allah. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kekhilafan saya. Akhir kata wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz. Semoga tausiah tadi dapat mempertebal iman dan mendorong kita untuk tekun rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dan dijauhkan dari segala larangannya. Amin, amin ya robbal alamin. Ibu-ibu sekalian, memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf